Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Akbar Rizky Santoso dengan 3 NIM terakhir 062 dari kelas TIB angkatan 2023. Di sini saya akan menjalankan praktikum tentang Linux Administration. Jadi langsung saja di sini yang pertama kita akan mencoba komponen shell atau bash. Sebenarnya ada beberapa yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu komponen shell atau bash, kemudian beberapa shortcut, navigasi, redirection, dan juga pipes. Selain itu kita juga akan belajar package manager, partition file system, dan user. Langsung saja di sini kita yang pertama akan mencoba untuk mengecek versi dari Linux yang kita gunakan. Caranya pertama kita buka terminalnya dulu dengan ctrl plus alt plus t. Nah, di sini akan muncul terminalnya. Kemudian di sini kita akan langsung mengecek versinya dengan cara bash, kemudian min version. Nah, di sini akan muncul base versionnya adalah 5.1.16, rilis pada x86, kemudian ada lisensinya juga. Jadi ini nanti dari yang pertama sampai yang terakhir itu adalah versi dari base yang kita gunakan saat ini. Kemudian kita akan mencoba navigasi. Sebelumnya kita akan mencoba user biasa dan root user. Jadi cara mengecek kita berada di root user atau user biasa seperti ini, user biasa atau root user. Caranya dengan mengetikkan wmi, nanti akan muncul nama dari device yang saya gunakan. Karena di sini ada simbol dolar dan lain sebagainya, ini berarti kita berada sebagai user biasa. Kemudian misalkan kita akan mencoba menjadi root atau super user, caranya dengan mengetikkan su, kemudian kita disuruh memasukkan password. Nanti akan muncul ke versi root user. Kemudian langsung saja setelah masuk ke shortcut, kita langsung ke navigasi. Kita akan mencoba navigasi, beberapa perintah navigasi, ada pwd, ls, cd, cp, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan coba pwd. Jadi kita klik dulu. Jadi caranya yang pertama kita akan mengetik pwd, nanti akan muncul kita berada di home. Kemudian apa saja isi dari directory home, kita lihat menggunakan ls. Kita ketikkan ls. Nah, di sini ada beberapa directory ya, seperti dokumen, download, desktop, kemudian ada musik, public, dan lain sebagainya. Ini adalah isi dari home, directory yang ada di dalam home. Kemudian misalkan kita akan coba masuk ke dalam dokumen, caranya dengan cd, kemudian kita ketik dokumen. Sekarang kita berada di dalam dokumen. Kemudian kita coba cek isi dari directory ini. Nah, masih kosong karena di sini belum ada isinya. Misalkan di sini kita kembali dulu ke directory home dulu. Nah, kita sudah kembali ke directory home. Sekarang kita akan coba membuat sebuah file txt yang ada di dalam home. Caranya kita ketikkan echo, kemudian
kita tulis isinya tes, kemudian nama filenya misalkan namanya testing.txt. Nah, kemudian kita lihat lagi isinya. Sini ada dokumen, download, desktop. Ini adalah yang biru, ini adalah directory. Kemudian yang putih ini adalah file yang kita buat tadi dengan nama testing.txt. Kemudian kita akan coba directory. Kita akan membuat directory baru terlebih dahulu. Misalkan saya akan buat directory baru dengan nama coba dengan function mkdir. Kemudian namanya itu saya kasih nama coba. Kemudian kita lihat menggunakan ls. Sini, nah ini coba adalah directory yang baru kita buat. Kemudian akan muncul di dalam home. Karena warnanya biru berarti dia adalah sebuah directory. Kemudian kita akan coba mengcopy testing.txt ini ke dalam directory coba. Caranya dengan kita mengetikkan copy atau cp, kemudian nama file yang akan kita copy, karena di sini namanya testing.txt, kita tulis seperti itu. Kemudian kita pindahkan ke directory coba. Sekarang kita masuk ke directory coba. Kita lihat isinya. Nah, di sini sudah ada testing.txt. Ini adalah kopian dari testing.txt yang ada pada home. Sekarang juga ada di dalam directory coba karena baru kita copy. Kemudian di sini kita akan mencoba memindahkan berkas dan juga meremove berkas. Caranya kita kembali dulu ke directory home. Kemudian kita coba masuk ke bagian desktop misal. Maaf, saya salah tulis. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory desktop. Kita lihat dulu isinya apakah ada. Karena tidak memunculkan isi atau file, maka kosong ya. Kemudian kita isi testing.txt dari home ke dalam desktop. Jadi nanti kurang lebih akan kita pindah dari home ke dalam desktop. Caranya kita kembali dulu ke directory home. Setelah itu kita akan memindahkan testing.txt ke dalam desktop. Caranya dengan mv, kemudian kita ketikkan nama filenya, kemudian kita pindahkan ke directory desktop. Kemudian di sini coba kita lihat, kita pindah dulu ke desktop. Nah, kemudian kita lihat isinya. Nah, di sini di dalam desktop sudah terdapat testing.txt. Kemudian kita lihat di home apakah testing.txt-nya masih ada. Ternyata kita coba dulu. Nah, ternyata di sini sudah tidak ada. Yang ada hanya directory yang ada, seperti coba, desktop, dokumen, dan lain sebagainya. Ini semua adalah directory. Jadi file txt yang sebelumnya berada di home sekarang dipindahkan ke dalam desktop. Kemudian coba kita remove testing.txt yang ada di dalam directory desktop menggunakan remove. Kita masuk dulu.
kemudian kita remove rm, nama file yang akan kita remove. Nah, sekarang kita lihat apakah masih ada isinya. Ternyata sudah tidak ada. Jadi remove ini akan menghapus nama file yang kita masukkan. Misalkan kita masukkan nama file testing, maka testing nanti yang akan dihapus. Kemudian saya akan kembali ke menu direktori home atau direktori awal. Nah, kita sebelumnya sudah mencoba pwd, ls, cd, cp, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencoba redirection. Redirection ini merupakan metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Jadi langsung saja, ini hanya ada dua perintah, cat dan echo. Langsung saja sini kita misalkan masuk ke folder coba terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat isinya. Di sini ada testing.txt. Pertama kita remove dulu. Kita lihat sudah nggak ada. Kita coba buat file baru menggunakan function echo. Kemudian kita akan mengetikkan nama, misalkan isinya adalah nama saya dan juga name. Kemudian saya kasih nama filenya menggunakan nama saya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada file dengan nama varian.txt. Kemudian kita lihat isi dari file ini menggunakan function cat. Jadi cat ini penyatuan berkas dan mencetak kekeluaran standar, atau bisa diartikan secara gampang adalah mencetak apa yang ada di dalam file txt ini. Langsung saja kita ketikkan perintah cat, kemudian nama filenya apa. Nah, sini akan muncul nama filenya, isi filenya, yang isinya adalah nama saya dan juga name. Kemudian setelah kita mencoba redirection dan juga navigasi, dan juga kita sudah mencoba base version, sekarang kita akan coba melakukan pipes. Jadi pipes ini adalah salah satu bentuk redirection yang dilambangkan dengan karakter tegak lurus atau garis ini. Langsung saja kita coba. Misalkan sini kita akan tulis cat, kemudian nama filenya apa. Misalkan nama filenya tetap menggunakan nama saya tadi. Kemudian kita kasih pipes. Nah, di sini ada function grab. Nah, di sini kita akan memasukkan kata Akbar. Kita coba. Nah, sini akan muncul isi dari file varian.txt. Kemudian di sini ada kata Akbar yang di garis merah. Nah, ini adalah yang kata yang saya masukkan ke dalam tanda kutip tadi menggunakan function grab. Jadi kurang lebih seperti itu caranya menggunakan pipes pada Linux. Jadi caranya dengan mengetikkan cat, kemudian nama filenya apa, dikasih simbol pipes, kemudian function grab, dan kita ingin mencari kalimat apa. Misalkan di sini kita mau mencoba memasukkan nama lain atau mungkin kalimat lain juga bisa. Nanti akan muncul di dalam format seperti ini. Kemudian coba kita menggunakan cara yang sama tapi mencari pada kalimat yang berbeda. Dan kita kasih simbol pipes, kemudian function grab. Misalkan isinya saya ganti. Nah, maka nanti
yang terdapat simbol merah akan berubah sesuai apa yang saya masukkan ke dalam tanda kutip. Kurang lebih seperti itu pada bagian navigasi. Baik, jika sebelumnya kita sudah mencoba navigasi sederhana, sekarang kita akan coba pada package manager. Jadi kita akan masuk ke bagian package manager, seperti apa itu repository, apa itu mirror, dependency, dan juga package manager. Kemudian langsung saja kita coba. Sebelumnya kita bersihkan dulu direktorinya. Nah, jadi yang pertama kita akan mencoba sudo apt update. Jadi function sudo apt update ini akan melihat list repository dari aplikasi yang terinstall di sistem, atau berapa jumlah aplikasi yang siap untuk melakukan update. Kita langsung saja coba. Masukkan password dulu. Dan kita tunggu. Jadi nanti setelah hasilnya muncul, kita akan tahu berapa aplikasi atau sistem yang siap untuk melakukan update. Kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini terlihat ya pada baris terakhir 544 package can be upgraded. Kemudian run apt list upgrade to see them untuk melihat hasil upgrade-nya. Jadi total ada 500 package ya yang bisa diupdate. Kemudian kita akan coba sudo apt upgrade. Kita tunggu. Nah, ini kita tunggu dulu. Do you want to confirm? Kita klik Y. Nah, ini sudah mulai melakukan instalasi atau upgrade dari total 544 package manager yang siap untuk diupdate. Jadi kurang lebih semua itu nanti akan dilakukan update. Kita tunggu saja hingga selesai.
Baik, jika semua update sudah selesai, kita lihat di sini ada banyak sekali ya yang diupdate, mulai dari awal ini, dari library seperti ini. Ya, ini karena kita mendownload total ada 544 package yang siap sedia untuk di download atau di upgrade. Kemudian langsung saja kita clearkan dulu. Kemudian kita akan coba untuk sudo apt searching fping dan install. Sebenarnya ada sudo apt full upgrade dan juga auto remove, tapi kalau full upgrade ini sebenarnya hampir sama dengan sudo apt upgrade. Kalau bedanya yang full upgrade ini upgrade sistem dan menghapus aplikasi atau software yang sudah lama bila diperlukan. Kalau untuk yang sudah apt upgrade ini hanya untuk menginstal saja, dia tidak menghapus. Sedangkan full upgrade dia menginstal sekaligus menghapus aplikasi yang sudah lama. Kemudian auto remove ini untuk menghapus dependensi yang sudah tidak dibutuhkan. Jadi langsung saja di sini kita akan melakukan sudo apt search fping. Kita ketikkan sini ada banyak ya, ada fping jemi, kemudian habit plugins dan lain sebagainya. Kemudian kita akan coba install menggunakan sudo apt install fping. Kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini sudah selesai ya. Sudah berhasil kita install. Kemudian setelah kita berhasil menginstal, kita akan melakukan sudo apt remove fping untuk menguninstall. Klik ya. Kemudian kita tunggu hingga selesai. Dan selesai. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai terminal basic dan juga apt package manager, sekarang kita akan masuk ke partition file system. Jadi apa itu partition atau partisi? Itu sebuah metode pembagian media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual. Intinya satu memori itu nanti bisa dijadikan dua memori secara digital. Kemudian untuk file system di sini ada banyak sekali jenisnya, ada ext, btrfs, zfs dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja di sini kita akan mencoba untuk membuat partisi baru. Sebelumnya kita clearkan dulu. Sini kita akan mencoba melakukan partisi menggunakan lsblk dan juga lsblkf. Sebelumnya kita harus menambahkan dulu memori eksternal. Jadi kita harus close dulu, power off dulu untuk kita. Kemudian kita menuju ke setting, kemudian ke storage, controller SATA, kita tambahkan 1, kita create, kemudian next. Di sini size-nya saya buat 5 GB.
Caranya kita buat controller SATA, kemudian kita klik create, next, finish. Di sini ada Ubuntu 2 VDI, kita choose, kemudian kita OK, kita start lagi, kita masuk ke dalam VirtualBox. Jika sudah masuk, kita langsung saja buka terminalnya lagi menggunakan ctrl plus alt plus t, kemudian kita ketikkan lsblk. Sini ada SDA1, SDA2, SDA3, kemudian SDB dan juga SR0. SDB ini adalah yang kita masukkan tadi dengan ukuran 5 GB. Kemudian ketika kita mengetikkan lsblk kemudian -f, nah nanti akan muncul ini SDA, SDA1, SDA2, SDA3. Kemudian SDB ini karena masih belum ada bentuknya, maka hanya tertulis SDB saja. Kemudian kita lihat di petunjuknya sama ya, ketika kita mengetikkan lsblk f nanti akan muncul seperti ini formatnya, seperti fs type-nya apa, fs var-nya apa, kemudian UUID nya apa, dan lain sebagainya nanti akan muncul. Kemudian kita langsung saja, kita harus membuat tabel partisi dulu dalam bentuk format GPT. Caranya dengan mengetikkan ini sudo cfdisk dev sdb, sudo cfdisk spasi dev kemudian spasi sdb, kemudian kita masukkan sandi. Sini kita pilih yang GPT, kemudian kita klik new, kita klik enter. Nah di sini kita pilih write, kemudian kita ketikkan yes. Setelah itu kita quit. Nah setelah itu kita rapikan dulu, kemudian kita lihat lagi menggunakan lsblkf. Nah di sini SDB sudah menjadi SDB1 ya, artinya partisi sudah berhasil dibuat. Seperti ini yang kita lakukan tadi, kita pilih GPT, kemudian new, kemudian kita enter, kita pilih write dan juga kita tulis yes, kemudian selesai. Nah di sini hasilnya adalah sama, SDB menjadi SDB1. Kemudian kita langsung format and mount partition, kita buat formatnya menjadi ext4. Caranya menggunakan komen ini sudo mkfs. Kita langsung coba saja. Nah di sini sudah berhasil, hasilnya adalah done. Setelah selesai semua, sekarang kita coba lihat lagi.
Di sini sudah ada ya, SDB menjadi SDB1, di format menjadi ext4, second disk sudah ada ya. Kita lihat hasilnya ext4, fs servernya 1.0, labelnya second disk sudah sama ya hasilnya. Kemudian di sini kita buat dia menjadi membuat temporary atau permanen. Di sini ada dua pilihan. Mountingnya nanti akan ada dua pilihan, temporary dan juga permanen. Kita coba ubah ke permanen. Kita buat dia menjadi sebuah permanen, tapi sebelumnya kita buat directory dulu dengan nama second disk. Kemudian kita ketikkan sudo micro etc fstab. Karena di sini mikro punya saya tidak ada, saya pakai nano saja. Tapi bebas di sini mau pakai mikro, nano atau yang bentuk lain silahkan. Ini bebas. Kebetulan saya punyanya nano, jadi saya mau pakai nano. Nah, di sini kita masuk ke menu, kita tuliskan ini dev sdb1. Nah, langsung saja kita tuliskan ini dev sdb1, kemudian setelah itu kita klik Ctrl S dan juga Ctrl-G untuk keluar. Kita ganti bagian ini dengan folder baru. Kemudian coba kita sudo mount A untuk melihat. Nah, ketika sudah selesai, sekarang kita akan menggunakan function lsplk. Nah, sini akan muncul SDA123, kemudian ini SDB yang kita buat, yang kita partisi tadi dimasukkan ke home, kemudian foldernya baru. Jadi baru ini akan menampung partisi memori yang saya tambahkan tadi dengan ukuran 5 GB. Kurang lebih seperti itu untuk partisi memori. Sebelumnya kita sudah mencoba terminal basic, apt package manager dan juga partition file system. Maka sekarang kita akan mencoba user and file. Jadi di sini kita akan mencoba membuat user baru, kemudian user existence, modify default user dan juga change user. Jadi langsung saja, yang pertama kita akan buat usernya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan function sudo user add atau sudo add user new user. Langsung saja. Misalkan namanya di sini adalah Rizky. Ya, misalkan di sini namanya adalah Akbar.
menambahkan, kemudian kita disuruh memasukkan password untuk user dengan nama Akbar. Kita suruh memasukkan ulang passwordnya. Maaf, kita masukkan lagi. Kita masukkan ulang. Password sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ada full name, misalkan saya kasih nama di sini Akbar Rian. Kemudian phone numbernya saya kosongi juga, rumah, order saya kosongi, dan kita klik ya. Nah, berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan coba lihat di sini. Kita akan lihat list user menggunakan cat spasi etc passwd. Di sini, nah ini varian adalah user yang pertama, kemudian Akbar adalah user yang saya tambahkan tadi. Berikutnya kita akan coba untuk ini, kita akan coba change user menggunakan su, misalkan su spasi new user atau nama user yang ingin kita tuju. Misalkan kita ingin kita bersihkan dulu, misalkan kita ingin ganti ke user Akbar, password, nah sini sudah berganti ya, dari yang atas ini menjadi Akbar at varian virtualbox user lain. Kemudian ketika ingin keluar kita exit saja. Nah, kita akan kembali ke user yang awal atau user varian. Kemudian ini ada banyak. Kita akan coba juga untuk menghapus user menggunakan sudo userdel -r new user. Caranya kita langsung saja kita ketikkan sudo kemudian userdel -r kemudian nama user yang ingin kita hapus. Nah, ini sudah selesai ya, not found, berarti dia sudah dihapus. Sekarang kita lihat. Nah, di sini jika sebelumnya ada di bawahnya vbox add, sekarang sudah nggak ada, tinggal satu user saja yang saya gunakan saat ini. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.